Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Suharno Rusdi, Ketua Umum IKATSI, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai neraca dagang tekstil dan produk tekstil di Indonesia di tahun 2014. Ini kita tayangkan data historis saja. Untuk 2014 kita di minus 0,5%. Kemudian di 2015 hingga 2017 kita catatan surplus 3,4%. 14,2% dan 18,1% di 2017. Kemudian kita catatkan performa minus begitu untuk neraca dagang tekstil dan produk tekstil yang cukup dalam di minus 25,6% di tahun 2018. Dan berikutnya adalah mengenai pertumbuhan impor pakaian dunia ke Indonesia. Di 2015 minus 9,37%. Namun dari 2016 hingga 2018 pertumbuhan impor pakaian dunia ke Indonesia terus mengalami peningkatan dari 6,75% di 2016 ke 37,31%. Cukup signifikan. Kemudian data berikutnya adalah mengenai pertumbuhan impor pakaian China ke Indonesia. Ini kita spesifik mengenai produk impor pakaian dari Tiongkok ke Indonesia di 2015 minus 19,24%. Kemudian di 2016 30,52%, 2017 58,13%, sementara untuk 2018 di 60,25%. Dan bicara mengenai porsi China dalam impor pakaian ke Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Di tahun 2014 36,14%. Angkanya terus kemudian meningkat. Importasi ataupun porsi tekstil China ke Indonesia. Di 2018 ada di 54,78%. Kami kompilasi datanya dari UN Comtrade. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Suharno. Pak Suharno, tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan bagaimana sebetulnya pasar domestik tergerus karena keberadaan dari impor tekstil dari Tiongkok ataupun mungkin dari negara yang lainnya. Mungkin ini sebagai gambaran lah sebetulnya seberapa besar loss yang diderita oleh teman-teman tekstil nasional? Ya, jadi kalau kita hitung-hitung market size, sekitar mungkin 25-30% Mas, itu yang terserobot oleh pasar impor ya. Tapi sekali lagi itu cerita lama ya Mas, mengenai impor itu. Tapi begitu tahun 2019, Pak Jokowi, warna baru kabinetnya, ini saya katakan tadi di awal pembicaraan sudah mulai ada perkembangan ke arah positif, Mas. Lalu kalau saya lihat di tahun ini, ya itu impor kita sudah berkurang jauh, ekspor kita sudah bagus. Kita mendengar kemarin laporan di BPS juga seluruhnya hampir pengolahan kita surplus, impor maupun ekspornya, jadi impor lebih sedikit daripada ekspor, Mas. Jadi saya menaruh harapan dan percaya dengan kabinet Pak Jokowi sekarang ini sudah ada perhatian setelah IKATSI dan teman-teman lain menggebrak pada tahun 2018-2019 dan kabinet sekarang berganti, itu saya kira sudah mulai ada perhatian Mas, dan itu saya kira cukup apresiasi kita kepada kabinet sekarang. Ya. Adanya urgensi terkait dengan perlindungan kepada industri tekstil, tentu saja kita lihat dari hasil analisis dari Komite Perlindungan Pasar Indonesia yang menyatakan memang teman-teman industri tekstil di Indonesia masih memerlukan safeguard, begitu ya. Nah, mengenai analisis ini seperti apa, Pak Suharno? Ya, safeguard memang diperlukan pada kasus tertentu, Mas, tapi tidak harus dilaksanakan untuk permanen ya. Untuk dalam emergency oke. Khususnya industri garment kita ya, itu saya kira gempuran dari luar negeri itu sangat masif ya, khususnya masalah impor bahan bakunya kain itu kita sangat mengganggu industri weaving kita, Mas ya. Tapi di industri hulu saya kira tidak terlalu terganggu ya. Jadi ini khususnya adalah industri IKM, UKM gitu. Ini sangat merana, Mas, dengan ada produk-produk dari China yang sangat murah, dari Bangladesh, dari Vietnam, dan sebagainya. Itu saya kira yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita kalau memang serius memperhatikan teman-teman IKM, UKM supaya mempunyai peluang maju. Baik. Itu Mas saya kira. Ya, Pak Suharno, ada analisis tandingan lah tadi yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Pasar Indonesia bahwa memang menyimpulkan teman-teman industri tekstil di Indonesia memerlukan safeguard ataupun memerlukan proteksi. Tapi ada juga analisis yang disampaikan oleh Badan Pengkajian Pengembangan Perdagangan yang menyampaikan bahwa ya intinya hasilnya adalah merekomendasikan pengurangan BMTP atau bea masuk tindak pengamanan. Nah, mengenai analisis
tandingan ini seperti apa, Pak Suharno, Anda melihatnya? Iya, mungkin dua lembaga itu melihat dari angle yang berbeda, Mas. Ya. Dari sudut mungkin katakanlah tadi industri yang berhadapan langsung dengan IKM UKM itu mau tidak mau kita harus protek, Mas. Tidak mungkin kita membandingkan IKM UKM kita berhadapan langsung dengan pengusaha dari China maupun dari Vietnam maupun dari Bangladesh. Tapi untuk pengusaha yang kuat, saya kira sudah waktunya kita mandiri, Mas. Kalau kita katakanlah di backup dengan safeguard terus, kita tidak akan maju nanti, tidak akan dewasa industri kita. Sambil kita benahi fundamental industri kita, Mas. Itu yang harus diperhatikan benar oleh pemerintah kita. Ya. Baik, artinya kalau untuk industri yang besar, tidak apa-apalah jika kemudian proteksinya dikurangi sedikit. Seperti itu, Pak? Menurut saya begitu. Mereka harus fight, Mas. Mereka harus bersaing global, Mas. Tapi kalau UKM-IKM kita mau berhadapan dengan produsen dari Cina, itu sangat tidak imbang, saya kira. Baik. Apa yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang cukup kuat lah terhadap produk-produk IKM ini, terhadap serbuan dari produk impor dari China ataupun mungkin dari negara-negara yang lain, Pak Suharno? Ya, saya kira khusus industri garment ya, artinya end product ya, pakaian ya, itu perlu ada safeguard. Tapi justru kalau kain justru menurut saya mau dibebaskan teksnya, pajak impornya, biaya masuknya, supaya IKM ini bisa membeli kain yang lebih murah daripada katakanlah kita beli lokal yang tidak terjangkau. Itu saya kira di lapangan harus kita cermati, benar-benar ini pembelinya adalah IKM-UKM, Mas. Tidak bisa pukul rata, kita safeguard, sehingga tidak tepat sasaran. Baik, karena ada produk-produk kain misalnya yang sebetulnya bisa diproduksi oleh teman-teman di tekstil nasional, namun secara harga masih tetap lebih mahal begitu ya dibandingkan dengan impor tekstil begitu. Oke. Ya. Pak Suharno, lalu bagaimana dengan 130.000 produk garment yang didistribusikan industri nasional, disubstitusikan maksud saya? Ada yang memang sebetulnya keberadaan dari produk garment ini bisa disubstitusi lah oleh teman-teman di tekstil nasional. Nah, mengenai temuan ini seperti apa? Bagaimana sebetulnya teman-teman industri dalam negeri dapat mengimbangi ini semua dari secara volume kemudian juga secara kualitas? Ya, secara katakan tadi kualitas industri hasil kita sudah tidak ketinggalan jauh dengan teman-teman di luar negeri, Mas. Jadi hanya cost mungkin kita masih agak tinggi daripada mungkin industri China khususnya. Karena tadi ada bunga bank, ada energi, dan sebagainya. Itu menyebabkan cost kita lebih tinggi ya. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa industri garment yang besar itu biasanya pegang brand luar negeri, Mas. Jadi lain dengan IKM. IKM itu punya merek yang tidak terkenal, Mas. Kalau dia tidak disubsidi oleh pemerintah atau diprotek, ini saya kira akan bukan bersaing dengan luar negeri saja, tapi bersaing dengan industri besar akan tergerus, Mas. Jadi ini harus diperhatikan betul. Industri besar tekstil harus katakanlah bersaing secara global. Sementara industri IKM kita harus kita bina supaya bisa menjadi besar, gitu, Mas. Baik, saya ingin menggali lagi mengenai dampak diterapkannya safeguard bagi teman-teman di industri tekstil. Selain kemudian ini memberikan perlindungan, ini juga dari artikel yang kemudian saya baca dan ada statement dari IKATSI bahwa ini juga akan berdampak bagi cadangan devisa negara. Mungkin Anda bisa elaborasi mengenai hal ini, Pak Suharno. Ya, kalau ada safeguard kan tentu saja pajak pemerintah akan berkurang, Mas. Penerimaan negara akan berkurang. Ini juga saya kira akan menggaji moneter kita, ya, fiskal kita juga akan terganggu di situ ya. Jadi saya katakan gitu, kita harus pilih-pilih industri yang sehat, itu tidak perlu lagi ada safeguard. Ya, tapi kalau industri yang memang harus diprotek seperti IKM, UKM itu memang harus diperlukan backup dari pemerintah. Ini yang harus kita lihat. Makanya HS atau jenis-jenis produk harus kita cermati betul. Ini menuju ke IKM atau menuju industri besar. Ya. IKM tidak punya brand yang mengglobal, ya. Tapi industri besar itu yang sudah listed rata-rata itu mereka
punya brand, pegang brand dari luar negeri yang marketnya tidak masalah, bahan baku mereka juga tidak masalah. Jadi kalau kita menstifkan untuk industri garmen yang besar, keuntungan orang hanya sedikit, mungkin hanya di tenaga kerja, ya kan, atau mungkin PPh 21 lah di situ. Tapi kalau industri kecil, ya kita tidak protek, itu langsung mati, Mas. Nggak tunggu waktu lagi. Ya. Baik. Oke, Pak Suharno, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.